이럴 수는 없습니다. 아니 내가 나의 명이었어. 여기 용천루를 속이고. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Check In Hanyang yang makin seru. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Pas keciduk sama Puan dan juga Chon Bangju, akhirnya Hong Duk-soo disuruh untuk melayanin tamu yang mereka bilang cabul itu. Terpaksalah Hong Duk-soo harus melakukan itu dan kepala staf bilang bahwa ya memang dia adalah hadiah untuk tamu mereka. Namun mendengar hal itu, Eun-ho, Jun-hwa dan juga Go-sura mereka nggak terima dan bakal mengatur strategi. Lalu mereka pengen masuk ke sana tapi disuruh stop sama Puan. Tapi masalahnya Sung-ryang malah ada di sana juga dan dia bakal melakukan sesuatu hal yang jahat kepada mereka. Eun-ho protes kepada Chon Bangju atas peristiwa yang dialamin oleh Hong Duk-soo. Tapi Bangju bilang bahwa emang itu adalah aturan dari Yong Chun-ru, di mana ya memang mereka harus siap untuk melayani tamu apapun keinginan tamu tersebut. Dan dia mengingatkan kepada Eun-ho apakah Eun-ho lupa tujuan dia datang ke sana. Kalau misalkan lupa, biar diingetin gitu kan. Nah, akhirnya Eun-ho terpaksalah dia terdiam. Sementara itu Hong Duk-soo harus melayanin si tamu yang cabul itu. Dan ketika dia masuk ke dalam, pertama disuruh dilepas penutup kepalanya, terus kaos kakinya. Dan yang paling Duk-soo itu nggak terima adalah disuruhlah untuk menunjukkan pakaian dalamnya. Agak lain dong mulai dari sini, ya kan? Dan rekan-rekannya dia, Eun-ho, Jun-hwa dan juga Go-sura, mereka memanjatin tembok lagi. Dan mereka berani menerima resiko kalau misalkan mereka ya bakal tetap ketahuan dan nantinya ya bakal tetap kena marahin. 이럴 수는 없습니다. Ketika Duk-soo masih negosiasi bahwa dia nggak mau menunjukkan pakaian dalamnya, namun tetap dipaksa sama si pengawal tamu tersebut. Dan gak lama setelah itu datanglah Eun-ho terlebih dahulu, lalu Jun-hwa dan juga Go-sura. Mereka menyuruh untuk menghentikan semua itu. Dan gak lama Puan juga datang dan Puan bilang bahwa ya bahaya nih kalau misalkan mereka ketahuan. Ditambah lagi di situ kan ada beberapa pria yang seharusnya si tamu itu nggak suka ada pria di sana. Gak lama setelah itu muncullah seorang perempuan dan menampar Duk-soo yang ternyata dia adalah tamunya. Yang awalnya kan mereka kira laki-laki cabul tapi ternyata loh kok cewek. 어르신? Mereka semua bingung dengan apa yang terjadi termasuk Go-sura. Lalu mereka dikumpulkan sama Puan dan dimarahin lah atas apa yang mereka perbuat. Karena itu tuh cukup berbahaya dan juga dapat membuat mereka itu tidak diterima menjadi staf di sana. Dan kalau misalkan mau mengubah peraturan yang ada di Yong Chun-ru, ya jadilah pemiliknya. Jadi kalau misalkan mereka jadi pemilik dan menggantikan pemilik yang lama, mereka bisa membuat aturan yang baru. Puan juga mengatakan bahwa nggak ada gunanya kalau misalkan mereka marah tapi mereka nggak memiliki pengaruh. Bener banget sih. Dan untuk Hong Duk-soo dibilang bahwa Puan itu menyelamatkan mereka pada hari itu. Bukan hanya mereka tapi timnya Hong Duk-soo juga. Jadi Hong Duk-soo harus berterima kasih kepada Puan. Dan ternyata tamu tersebut adalah anak dari Menteri Perang. Dan mereka itu berniat untuk menjodohkannya dengan Lee Eun-ho ataupun Pangeran Moyong. Nah entah rencana apa lagi yang bakal mereka buat. Jadi mereka berharap setelah menjodohkan anak mereka dengan Pangeran Moyong dapat memperkuat posisinya dan juga bakal mencoba lagi untuk menunjukkan cucunya sebagai putra mahkota. Terus kan Eun-ho itu lumayan perhatian sekarang sama Hong Duk-soo karena dia tahu tadi Duk-soo ditampar dengan cukup keras. Dia memberikan es batu dan bilang sama Duk-soo itu ditempelkan ke pipinya agar lebam di pipinya itu bisa hilang. Dan di sini Eun-ho masih mengingat wajah Duk-soo ketika dia nyamar jadi cewek dan Eun-ho kayak deg-deg ser. Padahal sebenarnya kan Duk-soo itu emang cewek. Dan ternyata Jun-hwa juga pengen memberikan es batu, cuma enggak jadi keduluan sama Eun-ho. Dan Eun-ho kayaknya juga tahu kalau misalkan Jun-hwa itu menaruh perasaan kepada Hong Duk-soo. Setelah itu, Pak Mentor datang dan bilang sama Hong Duk-soo bahwa pemilik penginapan sedang mencari Eun-ho. Lalu Eun-ho pergilah ke sana dan dia marah banget karena desain dari kantornya pemilik penginapan itu mirip banget dengan singgasana kerajaan. 네가 무엇이라 생각하는 것인가?
Tapi kan memang mulutnya Chon Bang-ju ini sangat-sangat manis dan dia bisa bersilat lidah. Lalu dia mempersilahkan Eunho datang ke sana dan juga duduk bersama karena dia juga menyiapkan makanan untuk Eunho. Eunho juga bilang bahwa hal yang dia cari di sana udah setengah jalan dan untuk menyelesaikannya dia butuh bantuan dari Chon Bang-ju. Bang-ju bilang, "Oke, tenang aja, dia bakal membantu." Dan Eunho sangat-sangat yakin bahwa dia bakal lulus untuk menjadi staf di Yongchunru dan juga segera menyelesaikan dan mencapai tujuannya dia. Terus kan Wei Puan memiliki sebuah rencana untuk memberikan ujian terakhir kepada kedua kelompok terutama tingkat dasar agar mereka bisa mengambil pelajaran dari hal-hal buruk yang sudah mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Dan ujian yang harus mereka hadapin, ujian terakhirnya adalah mereka harus melayanin tamu. Dan tamu yang harus mereka layanin adalah ya tamu yang kemarin itu anak si Menteri Perang. Dan di sisi lain Puan sudah mempersiapkan semuanya dan juga sudah bekerja sama dengan anak Menteri Perang untuk memang dia berpartisipasi dalam penilaian ujian terakhir dari kedua kelompok. Hal yang pertama disuruh adalah mereka harus memanaskan air selama 1 jam dan mendinginkannya selama 15 menit karena itulah yang diinginkan sama tamunya. Dan ketika mereka masuk ke dalam, satu terlalu dingin dan satu terlalu panas, pokoknya mereka gagal. Nah yang selanjutnya juga gagal dan menyiapkan makanan sama tamunya. Kemudian untuk penyiapan bantal yang berhasil adalah tim pakar, sedangkan tim tingkat dasar itu gagal dan langsung dilemparkan bantalnya ke arah Hong Duk-su. Mereka langsung frustasi banget, takut kalau misalkan kelompok mereka itu nggak diluluskan sama tamunya. Walaupun begitu, mereka tetap yakin bahwa mereka bisa melakukannya. Nah, lagi dan lagi tim pakar terutama Sung Reang itu mengajak ribut Hong Duk-su terus. Dan ketika mereka lagi berantem ya kan, disinilah Sung Reang itu akhirnya tersadar ketika dia menciduk mereka kemarin. Dia sadar bahwa yang cewek itu adalah Hong Duk-su dan dia pun mulai curiga dengan identitas aslinya Hong Duk-su. Untung pada saat itu Junhwa ngebelain Duk-su hingga akhirnya Sung Reang itu mengurungkan niatnya untuk membongkar sesuatu tentang Duk-su. Setelah itu dia juga bilang sama Gosura bahwa memang ada yang aneh dari tim mereka, terutama Hong Duk-su. Apalagi kan mereka selalu aja lolos dari hal-hal buruk yang mereka lakukan. Dan Sura nggak peduli dengan apapun yang dikatakan sama Sung Reang, dia tetap percaya kepada timnya dia. Walaupun Sung Reang bilang bahwa ada memang sesuatu yang aneh terutama dengan Hong Duk-su. Ada sesuatu hal yang dia sembunyikan. Nah terus kan Wei Duk-su itu pergi untuk melihat burung kepunyaan dari si tamu. Nah dia tuh memberikan makan yang katanya kan burungnya itu nggak bisa makan makanan sembarangan, tapi Duk-su berhasil memberikan makan burung itu. Nah terus tiba-tiba aja kan si tamu ini melepaskan burung itu. Yang dia lihat sih dia kasihan sama burung itu yang terkurung di sangkar. Dan ketika Duk-su balik lagi, loh kok burungnya itu dilepas sama si tamu. Lalu dia nyuruh Duk-su sama timnya untuk mencari burung itu dan juga membalikannya ke sana. Emang sangat susah sih, tapi terpaksalah Duk-su dan yang lainnya mencari karena kalau enggak si tamu tadi bakal meminta pertanggungjawaban dari Yongchunru. Agak lain emang. Walaupun sulit dan juga hampir mustahil, tapi mereka nggak boleh menyerah. Terus Eunho tiba-tiba bilang bahwa seharusnya si burung itu seneng karena dia sudah bebas. Dan teringatlah Duk-su dan dia punya ide karena dia melihat bahwa si tamu itu memang terlihat kesepian dan dia mempunyai ide untuk membuat si tamu itu merasa lebih bahagia. Sementara itu Menteri Perang pergi menemui pangeran tertua. Nah di sini dia itu menawarkan obat yang dia bawa sendiri dan menyuruh pangeran untuk membuang obat yang dibawakan sama Chon Bang-ju. Katanya itu tuh nggak ada khasiatnya. Justru obat yang dia bawalah yang lebih berkhasiat. Dan dia langsung nanya apakah pangeran sedang berlatih pedang pada saat ini. Pangeran bilang enggak karena pedang itu nggak ada yang ngasah. Ditawarinlah sama dia biar dia yang ngasah. Dan dia lihat pedang itu mirip dengan pedang yang ditemukan beberapa waktu yang lalu yang ngekill seseorang. Dan entah apa rencana yang bakal dia lakukan, apakah dia bakal menjebak pangeran ini atau pangeran Muyong ataupun Lee Eun-ho. Dan Chon Bang-ju sendiri cukup kecewa kepada Puan karena dia memberikan emas kepada Menteri Perang tanpa sepengetahuan dia. Terus Puan bilang ya itu demi kebaikan Chon Bang-ju juga. Dan Chon Bang-ju memperingatkan Puan bahwa Menteri Perang pun masih berada di genggamannya dia, bahkan raja juga. Itu kayak mengisyaratkan bilang sama Puan untuk lo itu jangan macam-macam deh gitu. Terus kan ide yang dimiliki sama Hong Duk-su, dia membuatkan mainan dari kertas
mainan burung gitu dia buat 2 burung dari kertas, katanya biar si burung itu nggak kesepian. Nah disinilah mulai ternotis sama tamu mereka, Dogyong. Terus Hong Duksu juga mengajak Dogyong untuk bermain dadu. Katanya kalau misalkan Hong Duksu menang, maka dia bakal mengajak Dogyong untuk jalan-jalan malam bersama dengan dia. Dogyong bilang, oke, siapa takut. Dia bakal mau menerima tantangan Hong Duksu. 아까 나는 모습 본 사람 있나? Di sisi lain ternyata Sung Ryang itu semakin curiga dengan Hong Duksu. Dia yakin banget bahwa Duksu itu adalah seorang perempuan. Apalagi kan dia tanya sama teman-temannya, selama ini mereka nggak pernah melihat Hong Duksu itu mandi, bahkan membuka pakaiannya ketika mereka itu bermain dadu pada waktu itu. Duksu kan nggak mau ngebuka pakaian. Dia yakin banget bahwa Duksu adalah seorang perempuan dan bakal mencari bukti dan membuktikan bahwa Duksu itu memang seorang perempuan. By the way, Duksu berhasil membuat Dogyong itu tersenyum dengan kemampuan dia bermain dadu yang sangat-sangat bagus. Gak lama setelah itu datanglah Puan dan Dogyong mengatakan bahwa Duksu itu memiliki kemampuan bermain dadu yang sangat-sangat bagus. Dan Puan juga sempat pengen membicarakan masa lalunya dengan Duksu kecil, tapi dia langsung menghentikan pembicaraannya. Dan ketika dia lihat kemampuan Duksu memainkan dadu itu mirip banget dengan orang yang dia kenal di masa lalu, tapi dia mencoba untuk menyadarkan dirinya bahwa nggak mungkin itu Duksu, karena kan orang yang dia kenal itu adalah seorang perempuan. Terus sebelum pergi, dia mengatakan sama Dogyong bahwa Menteri Perang mengutus seseorang untuk membantu Dogyong untuk pergi keesokan harinya, karena dia disuruh untuk bertemu dengan Pangeran Muyong ataupun Li Eunho, karena mereka kan bakal dijodohin. Setelah Puan pergi, Dogyong bilang sama Duksu bahwa dia bakal memenuhi permintaannya Duksu untuk ngajak dia jalan-jalan malam. Lalu Duksu dengan yang lainnya mengatur strategi agar bisa keluar dari sana si Dogyong. Nah ternyata yang menyamar menjadi Dogyong adalah Gosura. Ketika terciduk sama pengawalnya Dogyong, ternyata yang di dalam sana adalah orang lain. Kagetlah dia. Terus Junhwa dan juga Duksu mendandanin Dogyong untuk berpakaian seperti mereka. Dan Li Eunho mempersiapkan semuanya, makanan, bunga, dan juga yang lainnya untuk tempat Dogyong berada di sana. Tapi masalahnya mereka keciduk lagi nih sama bocil-bocil ini dan mereka bakal ngadu kepada orang yang mereka kenal di sana lah, orang dalam mereka. Sementara itu Duksu mencoba mengalihkan perhatian, lalu Junhwa mengajak Dogyong untuk pergi dari sana. Jadi mereka itu berpisah biar nggak ketahuan sama pengawal-pengawalnya di Yongchunru, terutama pengawal-pengawalnya Dogyong. Dan untung aja mereka berhasil. Nah nggak lama setelah itu Duksu malah duluan yang sampai ke tempat perjanjian mereka. Jadi sambil menunggu Junhwa dan juga Dogyong, Eunho dan juga Duksu cerita-cerita dan Eunho memberikan gula-gula labu kepada Duksu. Karena kan dia tahu melalui Junhwa bahwa Duksu itu suka banget dengan gula-gula labu. Dan karena pada waktu itu ada kunang-kunang, jadinya Duksu memiliki ide bilang sama Eunho sambil nunggu Junhwa dan juga Dogyong gimana kalau mereka menangkap kunang-kunang untuk lentera. Ya sudah, mereka langsung menangkap tapi susah banget. Dan ketika mereka berhasil menangkap kunang-kunang itu, malah tangan mereka bersentuhan dan langsunglah deg-degser keduanya. Gak lama setelah itu Junhwa dan juga Dogyong datang. Junhwa terlihat agak cemburu melihat adegan ini. Sabar ya. Setelah itu mereka menikmati pemandangan malam dan juga Dogyong seneng banget akhirnya dia bisa cukup bebas dan gak dikawal ketat sama pengawalnya dia. Dan ketika mereka mau pulang malah keciduklah sama orang-orang Yongchunru. Lalu mereka semua langsung disidak dan di sini Duksu itu mengaku bahwa semua itu adalah kesalahan dia. Tapi Dogyong mengatakan bahwa dia bakal mengurus semuanya dan itu adalah perintahnya dia kepada tingkat dasar. Jadi ya dia nggak ada salah dong, karena kan Puan juga bilang bahwa mereka harus nurutin perintahnya dia. Hingga akhirnya dia memberikan keputusan bahwa tim pakar dan juga tim tingkat dasar itu dia luluskan untuk ujian terakhir. Tapi Sung Ryang gak terima dengan keputusan itu. Dia bilang kepada semua orang di sana bahwa Hong Duksu itu adalah seorang perempuan dan dia bakal membuktikan omongannya dia. Paniklah mereka semua, termasuk Junhwa yang sudah mengetahui fakta yang sebenarnya. Dan ketika itu dia merobek bajunya Hong Duksu dan terlihat ada luka di sana dan Puan langsung teringat luka itu mirip dengan luka anak kecil yang dia kenal. Li Eunho langsung ngebelain Hong Duksu atas tuduhan tak berdasar yang dilontarkan oleh Kim Myung Ho. Dan kebetulan Chon Bang Ju datang pada saat itu, lalu dia bertanya apa yang terjadi. Dijelaskanlah sama Kim Myung Ho, namun karena dia tidak memiliki bukti yang kuat, hanya sekedar pendapat saja, jadinya
Hong Duk-soo untuk saat ini tidak diperiksa dan juga tidak diadilin. Terutama juga pada saat itu kan, Chon Bang-ju itu pengen memastikan bahwa tamunya itu sedang merasakan hal yang bahagia dengan pelayanan yang diberikan oleh anak-anak calon magang. Yang kebetulan pendapatnya Do Gyung mengatakan bahwa dia nyaman banget dengan pelayanan yang diberikan dan dia juga meminta kepada Tuan Chon Bang-ju untuk jangan menghukum anak-anak tersebut. Setelah itu, Chon Bang-ju meminta kepada Puan untuk membaca peruntungan para pemagang tingkat dasar karena dia harus menentukan apakah teman-teman dari anaknya itu memberikan keberuntungan yang bagus untuk anaknya ataupun tidak. 빨리 움직여라! By the way, karena kedua tim sudah membuat keributan, maka mereka dihukum sama mentor mereka, disuruh olahraga malam. Kalau nggak mau, mereka bakal mendapatkan hukuman yang lebih parah lagi. 뒤로 놓아! 앞으로 Sementara itu Puan semakin curiga dengan Hong Duk-soo karena apalagi dia lihat luka yang didapatkan di lengannya Hong Duk-soo dan itu mirip banget dengan luka anak kecil yang dia kenal dahulu. Dan ketika lihat poster yang dia cari-cari, itu cukup mirip wajahnya dengan Hong Duk-soo. Jadi dia cukup yakin bahwa kemungkinan besar Hong Duk-soo adalah anak yang dia cari-cari selama ini. 내가 아직 자네들에게 못한 말이 Terus kan Wei Junhwa itu pengen jujur sama Eun-ho dan juga Go-sura bahwa dia tahu kalau misalkan Hong Duk-soo itu adalah seorang perempuan. Tapi Eun-ho lebih berpikir positif, dia pikir bahwa Hong Duk-soo itu menyembunyikan tubuhnya selama ini, nggak mau mandi bareng mereka, nggak mau buka baju, itu gara-gara luka yang ada di lengannya dia. Padahal kan sebenarnya bukan seperti itu. Dan karena perubahan sikap Eun-ho yang cukup signifikan, sangat-sangat perhatian sama Duk-soo, jadinya Junhwa itu curiga kalau misalkan Eun-ho itu beneran suka sama Duk-soo. Terus Eun-ho bilang ya wajar lah kalau misalkan teman khawatir dengan rekannya sendiri. Go-sura yang sangat penasaran juga, dia langsung menemuin Hong Duk-soo dan dia harus menanyakan langsung sama Hong Duk-soo tentang identitasnya dia yang sebenarnya. Benar nggak dia itu perempuan ataupun tidak? Sementara itu Kim Yong-ho dan juga timnya bakal menjebak Hong Duk-soo lagi nih. Mereka bakal memasang jebakan untuk membuktikan bahwa Hong Duk-soo itu adalah seorang perempuan karena mereka butuh bukti untuk membuat pernyataan. Terus Junhwa memiliki sebuah ide nih, dia mencoba untuk memesan sebuah kamar agar Hong Duk-soo itu bisa mandi dan terciduklah sama Puan. Dia bilang dia yang mau pakai kamar itu karena udah lama dia nggak mandi sendirian dan juga menikmatin berendam sendiri. Padahal sebenarnya dia itu memiliki rencana untuk memberikan kamar itu kepada Hong Duk-soo biar Duk-soo bisa mandi. Karena kan Duk-soo udah lama banget nggak mandi, kayak udah berhari-hari. Dan dia pun mencoba untuk mempraktekkan cara dia memberikan kunci kamar tersebut kalau Hong Duk-soo datang. Terus kan Wei Eun-ho mengatakan sama pengawalnya kalau misalkan sebentar lagi mereka bakal diadakan acara pelantikan untuk menjadi staf. Nah ketika itu kan Chon Bang-ju bakal menghadirin acara tersebut. Jadi sekalian dia meminta tolong sama pengawalnya untuk mencari kunci tersebut di ruangannya Chon Bang-ju. Dan seperti biasa Hong Duk-soo itu kan mandinya malam banget dibandingkan yang lainnya biar dia bisa sendirian. Dan ternyata tanpa dia sadarin dia udah diikutin sama geng pakar. Nah mereka mencoba memperhatikan Hong Duk-soo dan juga memasang jebakan di sana. Kalau misalkan Hong Duk-soo itu pas lagi nyiram-nyiram badannya dia bakal jatuh. Nah karena mereka pun nge-expect kalau misalkan Duk-soo itu nggak mandi cuma ngelap-ngelap badannya aja. Dan ketika Duk-soo jatuh ternyata dia masuklah ke pemandian dan mereka bakal melihat dan membuktikan apakah Duk-soo beneran laki-laki atau seorang perempuan sesuai dengan tebakan Myung-do. Tapi di luar ekspektasi mereka ketika Hong Duk-soo berbalik, loh kok badannya bagus banget ya kan, kotak-kotak gitu. Jadinya mereka ragu terutama Myung-ho dengan apa yang dia pikirkan sebelumnya. Terus tiba-tiba mereka itu keciduk dan Myung-ho terpaksa mengorbankan salah satu rekannya. Kalau enggak mereka semua yang bakal dikeluarkan. Dan akhirnya teman Myung-ho itu keciduk dan dibawa untuk diadilin. Dan ternyata yang pura-pura menjadi Hong Duk-soo tadi adalah Go-sura yang ternyata dia juga mempunyai luka di lengannya. Dia itu nggak tahu luka buatan atau memang luka aslinya karena dibuat-buat seakan-akan dia itu adalah Hong Duk-soo biar yang lainnya itu percaya. Hong Duk-soo juga berterima kasih kepada Go-sura karena sudah mau membantu dia dan ternyata Duk-soo juga sudah cerita sama Go-sura tentang identitas aslinya bahwa dia adalah seorang perempuan. Dan Junhwa kasihan banget dong, dia udah nyiapin semuanya kamar untuk Duk-soo, ternyata Duk-soo-nya udah mandi. Dan dia sampai ketiduran karena nungguin Hong Duk-soo. Wah, gagal lagi rencananya ya kan. Nah, keesokan harinya akhirnya mereka dikumpulkan untuk pengumuman hasil akhir. Dan ternyata salah satu temannya Myung-do itu udah diusir dan dia pun dikeluarkan dari kelompok. Kemudian mentor mengumumkan bahwa ternyata skor mereka itu seimbang sehingga mereka bertujuh itu dinyatakan diterima di Yongchunru dan juga sudah resmi menjadi staf. Dan keesokan harinya mereka bakal diadakan acara pelantikan. Namun sebelum itu mereka bakal dikasih kesempatan untuk menikmatin kamar di Yongchunru.
Namun pastinya mereka juga memiliki tugas untuk mencatat apa-apa aja yang bisa mereka nikmatin fasilitasnya di sana dan juga bakal dibuat laporan gitu. 복신복신하다요. Kebetulan Hong Duksu itu sekamar dengan Lee Eun-ho. Terlihat Duksu tuh kayak menikmatin banget kamarnya dan juga kasur yang empuk. Padahal Eun-ho sendiri udah sering merasakan hal itu bahkan lebih dari sana. Pokoknya setiap fasilitas yang mereka rasakan mereka catat dengan baik untuk dipresentasikan nanti. Dan Junhwa itu dia kesel banget karena dia sebenarnya pengen sekamar sama Duksu, tapi malah Eun-ho yang kepilih. Dan ketika Gosura nanya sama dia tuh kelihatan kayak banyak banget ngelamunnya, saking keselnya dia kalau misalkan Eun-ho sama Duksu itu bisa berduaan. Pokoknya Duksu tuh happy banget dan dia pengen nyobain semua fasilitas di sana. Terutama dia pengen nyobain baju ini dan Eun-ho pengen ganti baju di sana. Lalu Duksu bilang untuk di ruangan terpisah karena dia malu dong. Dan dikira sama Eun-ho, Duksu tuh nggak mau ganti bareng karena dia takut menunjukkan lukanya. Lalu dibilang sama Eun-ho dia juga memiliki luka di tubuhnya dia dan ketika dia tunjukin, Duksu langsung pergi kabur. Setelah itu mereka juga menikmatin fasilitas berendam di sana. Junhwa dan juga Gosura mereka memesan ayam goreng dan ternyata ayam itu enak banget dan juga porsinya cukup banyak. Terlihat Gosura sangat-sangat menikmatin ayam tersebut dan Junhwa memiliki ide gimana kalau misalkan mereka bagi ayamnya dengan Eun-ho dan juga Duksu. Ya sekalian biar dia bisa jumpa Duksu ya kan. Padahal Duksu sama Eun-ho itu lagi main masker-maskeran dan ketika mereka memaskerin diri satu sama lain dan juga gantian itu membuat mereka berdua sama-sama deg-degan. Dan sekarang giliran Eun-ho yang memberikan maskernya kepada Hong Duksu dan ketika itu pas dia suruh Hong Duksu untuk tutup mata, Eun-ho langsung deg-degser banget dan dia langsung beralasan bahwa mereka kekurangan bubuk jelai dan dia mau ngambil lagi. Padahal ketika dia keluar, oh hawanya kok kayak panas banget ya kan? Iya, karena dia itu lagi jatuh cinta. Nah, ketika Junhwa sama Gosura sampai ke kamarnya Duksu dan juga Eun-ho, mereka berdua malah pergi karena mereka berdua mencoba untuk memastikan perasaan mereka masing-masing. Eun-ho ngerasa bahwa itu tuh mungkin hanya sekedar aja, begitu juga dengan Hong Duksu, kayaknya itu nggak mungkin perasaan cinta. 천루의 사람입니다. Menteri Perang datang menemuin Puan lagi. Dia menawarkan untuk bekerja sama. Jadi Menteri Perang ini mau kayak manapun ceritanya karena dia juga tahu kan kalau misalkan si Puan itu berkhianat dengan rekannya sebelumnya yang merupakan ayahnya Hong Duksu. Jadi dia tetap pengen cucunya dia harus naik tahta. Dan Puan memiliki syarat agar dia mau menurutin permintaan dari si Menteri Perang. Entah rencana busuk apa lagi yang bakal mereka lakukan. Terus kan Wei Eun-ho didatengin sama pengawalnya, dia bilang bahwa Pangeran Unsong itu lagi sakit dan saking khawatirnya Eun-ho langsung pergi ke istana untuk ngecek bagaimana keadaan abang sepupunya. Terus abang sepupunya cerita bahwa obatnya itu diberikan sama Menteri Perang yang ternyata obatnya itu nggak manjur sama sekali. Tapi untung aja raja sudah memberikan tabib sama dia sehingga kondisinya sudah mulai membaik. Lalu dia juga cerita bahwa Menteri Perang sempat nanya sama dia terkait dengan pedang yang hanya dimiliki oleh seorang pangeran. Lalu dia bertanya sama Eun-ho apakah yang terjadi di sana, di luaran sana. Eun-ho bilang semuanya baik-baik aja dan nantinya dia bakal cerita karena saat ini dia masih mengumpulkan bukti-bukti dan juga belum bisa cerita semuanya kepada abang sepupunya. Lalu ayahnya juga bilang sama dia bahwa Eun-ho harus segera bergerak cepat karena kalau misalkan enggak, pangeran yang merupakan cucu dari si Menteri Perang sebentar lagi bakal berumur 10 tahun dan itu dia bakal bisa diangkat menjadi putra mahkota kalau misalkan mereka nggak bisa untuk menyelesaikan misi mereka. Raja juga nyuruh Eun-ho untuk hati-hati karena Menteri Perang lagi mengincar dia dan bakal berbuat hal yang jahat sama dia. Sementara itu Puan sudah yakin banget 100% bahwa Hong Duksu adalah anak yang dia cari selama ini. Anak dari rekannya yang dulu dan dia bakal membuat sesuatu hal kepada Hong Duksu. Sepulangnya ke penginapan, Eun-ho mendapati Hong Duksu lagi mimpi buruk dan sampai-sampai ketika dia mau cek Hong Duksu nggak sengaja malah mukul dia. Dan karena menyadarin Hong Duksu baru aja mimpi buruk, jadinya Lee Eun-ho tuh langsung mengajak Hong Duksu untuk pergi keluar untuk mencari udara segar sambil melihat bintang-bintang. Dan dia juga memberikan sesuatu sama Duksu. 복숭아 나무다. Dia memberikan ranting pohon persik yang katanya ketika sudah mendapatkan itu dan juga memegangnya maka orang-orang bakal berkurang mimpi buruknya.
Sebenarnya di sini Duksu itu sangat-sangat tersentuh dengan kebaikan yang diberikan oleh Lee Eun-ho sama dia. Dan Eun-ho juga bilang dia sudah mempraktikkan itu dan itu berhasil, jadinya mimpi buruknya berkurang sejak saat itu, sejak dia memegang pohon persik. Keesokan harinya, Junhwa ngecek ke kamarnya Eun-ho dan juga Duksu. Dia mendapatin Duksu itu dalam keadaan seperti ini. Dia kira Eun-ho sama Duksu lagi sikidi papap dan untung aja ternyata Duksu mencoba mencoret-coret mukanya Eun-ho aja. Dan legalah Junhwa, dia pikir ya udah traveling banget kan otaknya dia. Lalu Duksu juga ngajak Junhwa untuk menyoret-nyoret yang lain juga. Hingga mereka juga ngerjain tim pakar dan mereka pun emosi banget. Terutama Lee Eun-ho yang melihat wajahnya dicoret-coret seperti itu dan dia tahu bahwa pelakunya adalah Hong Duksu. Dan akhirnya mereka pun langsung saling kejar-kejaran karena Gosura juga jadi korbannya. Terus kan Chon Bang-ju tiba-tiba aja mendatangin raja pagi-pagi banget sambil memberikan hadiah berupa daging babi dengan kualitas yang bagus banget. Nah ternyata di sini itu raja kayak secara tersirat meminta bantuan kepada Chon Bang-ju karena kalau misalkan si menteri perang itu bergerak dan juga bakal membuat cucunya menjadi putra mahkota itu cukup bahaya kan. Dan Chon Bang-ju paham akan hal itu dan ketika raja ngebahas tentang rekannya dia dulu yang merupakan ayahnya Hong Duksu, nah disinilah dia itu agak marah dengan raja. Berarti memang ada sesuatu yang memang dia lakukan kepada ayahnya Hong Duksu yang mungkin dia adalah otak dibalik semua itu. Makanya habis itu dia nanya sama Puan apakah si anak itu masih hidup ataupun tidak. Puan bilang iya nanti kita bakal tahu gitu. Dan dari yang dibaca sama Puan bahwa Eun-ho itu ditakdirkan untuk menjadi raja. Cuma Chon Bang-ju bilang bahwa iya dia nanti bakal memilih untuk mengiyakan atau nanti mengubah takdir itu. Tapi dia cuma cukup heran dengan takdirnya Hong Duksu. Kayaknya dia perlu jumpa Hong Duksu secara pribadi untuk memastikan benar nggak takdir yang dibacain sama si Puan. Cuma kita nggak tahu takdirnya itu gimana karena nggak dibuat teksnya. Intinya dia kurang setuju dengan takdirnya Hong Duksu yang dibacain sama Puan. Nah keesokan harinya akhirnya mereka bakal dilantik menjadi staf resmi di penginapan Yeongjunru. Pergilah mereka semua udah bersiap-siap dan mereka dibariskan dan pakaian mereka juga sudah berubah dari biru muda menjadi warna ungu yang menandakan bahwa mereka sudah resmi menjadi staf. Lalu mereka juga diberikan piagam yang menandakan bahwa mereka sudah benar-benar resmi menjadi staf di sana. Sementara itu pengawalnya Eun-ho langsung masuk ke ruangannya Chon Bang-ju untuk mencari apa yang disuruh sama Eun-ho. Dan benar aja dong, gak lama setelah itu dia beneran menemukan kunci yang dicari. Berarti satunya lagi sama Hong Duksu kan, dan mereka udah nemukan dua-duanya. Terus Hong Duksu yakin bahwa dia bakal segera bisa membalaskan dendam ayahnya. Tapi ternyata setelah itu tiba-tiba aja ada pengawal dari istana yang memanggil Hong Duksu. Yang ternyata itu adalah syarat yang diberikan oleh Puan kepada Menteri Perang untuk melakukan penangkapan sama Hong Duksu atas kasus penghilangan nyawa yang ditemukan beberapa waktu yang lalu. Kira-kira bagaimanakah nasib Hong Duksu? Berhasilkah lagi kah dia bebas kali ini? Semua orang di sana nggak bisa berbuat apa-apa dan Hong Duksu terpaksa dibawa oleh pengawal kerajaan untuk mendapatkan hukuman setimpal dan juga untuk diinterogasi. Dan itu semua adalah kerjasama antara Puan Sol dan juga Menteri Perang untuk menjebloskan Hong Duksu ke penjara. Dan seperti biasa bocil-bocil ini senang banget karena salah satu di antara rekan-rekannya Eun-ho itu mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Dan itu membuat Eun-ho marah dan dia langsung menendang kursi salah satu dari mereka. Mampus kau. Dan melihat tatapan kemarahan dari Eun-ho, gak ada satupun di antara mereka yang berani ngelawan Eun-ho, melainkan mereka semua takut. Lalu Eun-ho, Junhwa dan juga Gosura pergi meninggalkan bocil-bocil Lucnut gak ada akhlak itu. Sementara itu ibunya Hong Duksu diberitahukan sama saudaranya Duksu bahwa Duksu itu dibawa ke biro kepolisian dan ibunya langsung pergi ke sana bergegas dan dia percaya bahwa anaknya itu tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi biro kepolisian tidak mengizinkan ibu Duksu untuk ikut campur karena Duksu harus segera diadili. Dan tidak membiarkan teman mereka merasa kesulitan, Eun-ho, Junhwa dan juga Gosura pergi diam-diam keluar dari Yeongjunru. Tapi malah kelihatan sama salah satu staf di sana. Terus kan Menteri Perang langsung menginterogasi Duksu. Duksu mengatakan bahwa bukan dia yang ngekill si pemilik sertifikat merah itu. Dan gak lama setelah itu sampailah di sana Eun-ho, Junhwa dan juga Gosura. Mereka nggak tega melihat Duksu diperlakukan seperti itu. Terus si Menteri Perang itu enggak
puas dengan jawaban yang diberikan sama Hong Duksu. Jadi dia itu memaksa Hong Duksu ini untuk mengakuin semuanya. Tapi Duksu bilang iya bukan dia pelakunya gitu. Dan ketika Eunho melihat sobekan dari sate mikat merah itu, akhirnya dia ingat kejadian di malam itu. Dan pedang yang dibawa sama Menteri Perang yang merupakan barang bukti itu memang merupakan pedang dari salah satu pangeran dan kemungkinan memang punyanya Eunho. Cuma dia bingung kenapa pedang itu ada di sana dan ditemukan sebagai barang bukti. Karena Hong Duksu tidak mengakuin perbuatannya, akhirnya dia dijebloskan ke penjara sampai dia benar-benar bertobat dan juga mengakuin semuanya. Sehingga dia bakal mendapatkan hukuman selanjutnya. Eunho dan juga Junhwa bakal berusaha untuk mencari cara bagaimana untuk mengeluarkan Hong Duksu dari sana. Sementara Gosura dia bingung mau melakukan apa, jadi dia membiarkan temannya pergi begitu aja. Sambil berharap bahwa mereka benar-benar bisa menemukan solusi untuk menyelamatkan Hong Duksu. Sementara itu bocil-bocil ini ngadu nih sama mentor mereka bahwa 3 orang tingkat dasar yang lainnya teman-temannya Hong Duksu itu pergi secara diam-diam tanpa pamit kepada mereka. Eunho minta tolong kepada pengawalnya bagaimana caranya untuk membantu Hong Duksu dan pengawalnya juga memberikan kepada Eunho kunci yang dia dapatkan dari rumahnya Tuan Chon. Nah, Eunho tapi dia masih ragu tentang kunci itu apakah itu beneran asli ataupun tidak. Jadi dia perlu melakukan pengecekan dengan harus pergi ke istana untuk bertanya sama ayahnya. Dan benar aja dong, feeling dari seorang Lee Eunho itu benar adanya. Karena ternyata kunci yang diambil sama pengawalnya dia itu adalah kunci tiruan ataupun palsu yang memang sengaja dipasang jebakan oleh Tuan Chon. Jadi memang dulunya kunci itu sempat dia lihat yang dimiliki sama ayahnya Hong Duksu yang itu merupakan tempat kunci sebuah berangkas. Cuma kunci memang unik banget, dia harus digabungkan menjadi 2 baru berangkas itu bisa dibuka. Cuma nggak tahu kenapa dia memiliki satu kunci itu. Mungkin karena dia berteman cukup dekat dengan ayah Hong Duksu, mungkin mereka saling berbagi. Mungkin kali ya. Nah, kunci yang aslinya dia simpan di kotak yang ada di atas mejanya dia. Hah, pintar juga ya. Terus Chanwe Junhwa datanglah menemuin ayahnya Chon Bangju. Jadi dia meminta tolong sama ayahnya untuk memberikan dia beberapa uang agar dia bisa membebaskan temannya dia Hong Duksu. Tapi ayahnya itu menolak permintaan yang diajukan sama Junhwa. Nah, karena ditolak jadinya dia pergi menemuin Puan Sol. Dia juga meminta tolong sama Puan Sol untuk ngebantu dia. Tapi Puan Sol mengatakan bahwa ayahnya sudah berpesan untuk tidak memberikan dia pinjaman sedikit pun. Jadi ya dia harus terpaksa mencari cara lainnya. Akhirnya Junhwa pergilah dia ke toko pegadaian. Dia menggadaikan beberapa barangnya. Cuma ternyata di tempat tersebut udah dipesankan sama ayahnya juga untuk jangan menerima barang gadaian dari Yong Chunro. Namun Junhwa nggak menyerah, dia bilang bahwa dia harus segera mendapatkan barang tersebut dan dia bernegosiasi dengan si bapak yang mengatakan bahwa barang-barang dia itu benar-benar unik dan juga langka. Hingga akhirnya diberikanlah dia 1 keping perak. Walaupun sebenarnya masih kurang, ya terpaksa Junhwa mencoba, siapa tahu ya kan nanti setelah dia menemuin Menteri Perang itu berhasil untuk melakukan pembujukan pembebasan Hong Duksu. Sementara itu Eunho akhirnya sampai ke istana dan dia melakukan pengecekan bahwa betul bahwa pedang tadi itu adalah pedangnya dia. Dan dia tahu betul semua itu sudah direncanakan sama si Menteri Perang untuk menjebak dia agar dia enggak jadi dilantik menjadi putra mahkota. Tapi yang dilantik adalah si cucu dari Menteri Perang. Di sisi lain Gosura yang balik sendirian ke Yong Chunro, dia membersihkan dan juga mengerjakan tugas dari teman-temannya. Diejeklah dia sama bocil-bocil lucu-lucu. Ditambah lagi kan mereka ngadu sama mentor mereka. Namun Gosura sampai sekarang tidak mau terpengaruh dengan omongan mereka karena dia hanya percaya omongan teman-temannya dia. Hingga saat ini Hong Duksu masih tetap mendekam di penjara. Dan di sini diceritakan tersirat bagaimana Hong Duksu itu diselamatkan pertama kali oleh ibunya yang sekarang. Jadi pada waktu itu Hong Duksu dikejar-kejar sama pengawal-pengawal. Lalu ibunya menyembunyikan Hong Duksu di tempat yang kumuh yang menurut prajurit tersebut adalah tempat yang menularkan penyakit. Sehingga mereka nggak jadi melanjutkan pencarian. Dan saking khawatirnya dengan Hong Duksu, ibunya langsung bangun dari tidurnya dan berencana bakal pergi mengunjungi Hong Duksu di penjara. Nah ketika dia mau pergi, dia didatanginlah sama Puan Sol dengan memberikan dia beberapa uang. Ini maksudnya gimana coba si Puan Sol ini? Sementara itu Junhwa tampak pergi menemuin Menteri Perang. Jadi di sini dia memberikan perak yang dia terima tadi yang sudah dia gadaikan beberapa barangnya. Jadi dia memperkenalkan diri sebagai anak dari Chon Bangju. Jadi dia meminta tolong sama Menteri Perang untuk membebaskan Hong Duksu. Cuma ternyata si Menteri Perang itu enggak mau melakukan hal itu. Apalagi kan barang yang diberikan sama
Junhwa ini adalah barang yang menurut Menteri Perang itu kurang berharga sama dia. Yang diharapkan itu kan minimal-minimalnya emas gitu. Tapi ternyata ya yang dia kasih adalah perak doang. 아껴 쓰셔야 합니다. Lee Eun-ho meminta tolong sama pengawalnya untuk memberikan dia obat oles. Nah, ternyata obat oles itu bakal diberikan Eun-ho kepada Hong Duk-soo karena dia kasihan dengan keadaan Hong Duk-soo saat ini yang berada di penjara dan juga sempat dipukulin tadi. Sebelum Eun-ho datang, orang tuanya Duk-soo itu datang terlebih dahulu, di mana mereka menyogok pengawal di sana agar mereka bisa masuk dan juga memberikan makanan kepada Hong Duk-soo. Untung aja diizinkan, lalu Duk-soo makan berdua bersama dengan ibunya. Dan dia menceritakan semuanya, bagaimana dia bisa masuk ke situ dan apa tuduhan yang dia terima. Dan dia meminta maaf juga sama ibunya atas apa yang dilakukan, karena itu demi dia bisa masuk ke Yongchunru. Karena itu adalah satu-satunya cara agar dia bisa masuk ke Yongchunru, dan dia berjanji bakal segera menyelesaikan masalah tersebut. Tak lupa ibunya juga cerita ketika mereka dalam perjalanan ke sana ternyata mereka didatangin sama Puan dan mereka memberikan uang. Nah disinilah Duk-soo itu menjadi semakin curiga dengan gerak-geriknya si Puan ini. Tambah lagi kan Puan memberikan dia itu poster pencarian Hong Duk-soo. Emosi di dalam tubuhnya Hong Duk-soo itu semakin membara dan dia semakin ingin membalaskan dendam ayahnya kepada Puan Sol Jae-hwa. Makanya setelah itu Hong Duk-soo berakting mengatakan bahwa perutnya sakit banget pengen ke toilet gara-gara makan makanan yang diberikan ibunya tadi. Dan tapi dia nggak diizinkan untuk keluar, tapi dia mencuri kunci dari pengawal di sana. Hingga akhirnya Hong Duk-soo berhasil keluar dan dia langsung pergi kabur dari sana. Tapi nggak lama setelah itu dia ketahuan dan para pengawal pun langsung melakukan pengejaran kepada Hong Duk-soo. Hong Duk-soo lari secepat mungkin agar dia tidak tertangkap karena tujuannya adalah untuk pergi menemuin Puan Sol. Yang ternyata Puan Sol itu sudah diberitahukan sama salah satu anggotanya bahwa Hong Duk-soo itu sempat kabur dari penjara. Cuma dia nggak nyangka bahwa Duk-soo itu sudah ada di sana. Tapi sebelum tepat dia bertemu dengan Puan Sol, belum berbicara, dia akhirnya tertangkap sama pengawal dan dimasukkan lagi ke penjara. Terus kan Wei Junhwa putus asa banget karena dia nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Hong Duk-soo. Akhirnya dia pergi menemuin ayahnya lagi dan kali ini dia berlutut di depan ayahnya dan mengatakan bahwa dia pengen banget ayahnya ngebantu dia untuk segera membebaskan Hong Duk-soo karena Duk-soo adalah temennya dia. Namun ayahnya tidak setuju dengan pendapatnya Junhwa bahwa Duk-soo itu nggak bisa dianggap teman, bahkan Puan Sol sekalipun nggak bisa dianggap teman. Mereka hanyalah bawahan dari Junhwa untuk disuruh-suruh. Ya sudah, Junhwa bilang oke, dia minta tolong untuk bawahannya dibantu sama ayahnya. Hingga akhirnya Chon Bang-ju pun mau menurutin permintaan anaknya dan bilang bahwa oke, dia bakal membantu untuk mengeluarkan Hong Duk-soo. Terus kan akhirnya Eun-ho sampailah dia ke penjara dan melihat keadaan Hong Duk-soo. Sesampai dia di sana, Duk-soo itu udah tertidur dan dia kasihan banget. Walaupun sebenarnya dia sempat meninggalkan obat yang mau dia kasih sama Duk-soo tadi. Keesokan harinya, Menteri Perang bersama dengan istrinya sedang berbincang-bincang dan istrinya pengen untuk mempercepat pelantikan cucu mereka sebagai putra mahkota. Tapi Menteri Perang bilang bahwa tenang aja, dimiliki sebuah rencana dan bakal melibatkan Chon Bang-ju dan juga Chun Jun-hwa. Namun, gak lama setelah itu, istrinya mendapatkan kiriman dan dia memberikan itu kepada suaminya. Nah, karena emang kiriman itu untuk Menteri Perang yang ternyata isinya sebuah perak juga dan ada pesan untuk menemuin di biro kepolisian. Bingunglah si Menteri Perang, nah ini kok siapa nih yang nyuruh dia bertemu di sana? Terus kan Hong Duk-soo akhirnya memakai salep yang diberikan sama Eun-ho dan dia tahu bahwa itu diberikan sama Eun-ho sama dia. Dan Duk-soo sadar bahwa Eun-ho itu seperhatian itu sama dia. Bahkan pada malam itu Duk-soo kan sempat ngiga untuk jangan meninggalkan dia. Lalu Eun-ho beneran nungguin Hong Duk-soo di sana dong. Dia bener-bener ngejagain Hong Duk-soo sampai Duk-soo itu bener-bener tenang baru dia pergi dari sana. 오랜만입니다, 병판. By the way, Menteri Perang terkejut banget ternyata yang mengajak dia bertemu adalah Lee Eun-ho. Nah, kaget banget dia kan, karena setahu dia kan Eun-ho ini lagi dalam masa pemulihan, tapi kok tiba-tiba udah sehat aja. Lalu Eun-ho minta sama Menteri Perang untuk segera membebaskan Hong Duk-soo
Yang ditangkap menurut Eunho itu gara-gara dirinya yang merupakan rencana licik dari Menteri Perang. Hingga akhirnya Menteri Perang mention kepada Eunho untuk cucunya lah yang dilantik sebagai putra mahkota. Eunho bilang dia nggak masalah akan hal itu, yang penting raja nantinya itu bisa memimpin dengan baik. Itu yang dia inginkan. Walaupun begitu, si Menteri Perang ini bilang bahwa dia bakal tetap memastikan penyelidikan penghilangan nyawa itu tetap dia selidikin sampai tuntas. Agak lain. Setelah itu akhirnya Hong Duk-soo dinyatakan bebas, walaupun Duk-soo bingung siapa yang ngebebasin dia. Intinya dia udah dibebasin dan sudah dikeluarkan dari penjara. Pokoknya dia udah aman lah. Habis itulah ayahnya Junhwa datang menemuin Menteri Perang dan juga pengen bernegosiasi. Menteri Perang bilang ya dia telat karena Hong Duk-soo itu udah dikeluarkan sama dia karena keduluan sama seseorang yang dia nggak mau menyebutkan identitasnya. Bebasnya Hong Duk-soo dari penjara terdengar juga oleh Puan Sol dan dia itu nggak terima sama sekali. Dia emosi banget karena rencananya itu gagal total. Lalu dia menemuin mentor dan dia mengatakan untuk mengakhiri status kepegawaian Hong Duk-soo. Namun tanpa sepengetahuan Puan Sol, Duk-soo itu sudah terlebih dahulu menemuin Chon Bang-ju. Jadi dia membuat sebuah kesepakatan dan ketika si Puan Sol menemuin Chon Bang-ju untuk mengatakan status kepegawaian Hong Duk-soo itu sudah dicabut dan juga dibatalkan, ternyata enggak bisa. Kata Chon Bang-ju, dia memberikan kesempatan kedua kepada Hong Duk-soo. Pokoknya mereka udah memiliki perjanjian dan keputusannya itu tidak bisa diganggu gugat. Dan dia juga berjanji mengembalikan posisi Hong Duk-soo ke semula asalkan Duk-soo bisa menepatin janji mereka berdua. Nah, Duk-soo bilang sama Puan Sol bahwa dia tahu siapa yang memfitnah dia dan siapa yang menjebloskan dia ke penjara. Puan Sol sedikit terkejut dan bersikap seakan-akan dia itu nggak tahu apa-apa. Oke, kita flashback dulu di zaman ayahnya Duk-soo dan juga ayahnya Junhwa masih bersahabat. Nah, pada waktu itu mereka pergi ke tempat seseorang yang menjual gula-gula, di mana gula-gula itu adalah makanan kesukaannya Hong Duk-soo. Nah, by the way, dia itu kan juga bisa ngeramal mereka tuh. Nah, dia tahu bahwa ayah Hong Duk-soo ini bakal memiliki seorang anak perempuan yang nantinya bakal cerdas banget. Dan dia sebenarnya memberikan namanya Jae-hwa. Cuma, nah ayahnya si Junhwa itu kan agak pengen juga tuh nama tersebut. Jadi mereka bagi dua lah. Nah, Jae-nya itu di Hong Duk-soo yang nama aslinya kan Hong Jae-on dan Hwa-nya itu di Chun Junhwa. Itulah sejarah nama mereka berdua. Namun semuanya berubah karena keserakahan ayahnya Chun Junhwa. Oke, kita balik lagi ke sini di mana Hong Duk-soo itu kan diberikan kesempatan lagi oleh Chon Bang-ju untuk tetap bertahan di Yongchunru walaupun Puan Sol tidak menerima akan hal itu. 풀려났으면 곧바로 돌아왔어야지. Setelah Hong Duk-soo balik lagi ke kamar mereka, Eunho memarahin Hong Duk-soo karena tidak memberitahukan mereka kalau misalkan dia sudah keluar. Lalu Eunho bilang untuk mengikuti dia karena kamar mereka sudah dipindahkan. Lalu ternyata mereka juga menyiapkan pesta kecil-kecilan untuk menjemput kembalinya Hong Duk-soo ke kamarnya mereka. Hong Duk-soo mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Go-sura dengan menyuapin Go-sura daging, begitu juga dengan Chun Junhwa, tapi tidak dengan Lee Eun-ho. Dia cuma meletakkan dagingnya di sendoknya Eunho, jadi biar Eunho yang nyuap sendiri. Padahal udah ngarep banget dia untuk disuapin juga kayak yang lain ya kan. 홍덕수 좋아하지. Terus kan pas mereka mau tidur, Go-sura kan sekamar sama Chun Junhwa. Dia langsung to the point bilang sama Junhwa bahwa dia tahu kalau Junhwa itu suka dengan Hong Duk-soo. Dan dia juga membongkar bahwa dia juga udah tahu kalau misalkan identitas asli Duk-soo itu adalah seorang wanita. Dan dia tanya sama Junhwa, kayaknya Junhwa duluan tahu dibandingkan dia. Dan Junhwa cerita bahwa dia tahu ketika waktu Hong Duk-soo itu tenggelam, ketika dia mau ganti baju Duk-soo, disitulah dia tahu identitas aslinya Duk-soo. Cuma mereka memutuskan untuk tidak memberitahukan orang dulu, terutama Lee Eun-ho, karena nanti bisa berabe masalahnya. Sementara itu Eun-ho mengambil kesempatan ketika Duk-soo tidur karena kebetulan mereka berdua itu sekamar. Dia pengen mengambil kunci yang disimpan sama Duk-soo di balik bajunya. Tapi ketika dicoba sama Eun-ho untuk mengambilnya secara diam-diam tanpa ketahuan malah nggak bisa karena Duk-soo ini kan agak lasa ke dia ketika tidur. Jadinya ya nggak bisa gitu. Keesokan harinya ketika mereka mau bekerja, mereka heran karena Duk-soo itu memakai baju yang warna biru, yaitu baju pemagang. Jadi mereka nanya apakah Duk-soo ini masih magang ataupun gimana. Nah, disinilah Duk-soo mengatakan bahwa dia diberikan tugas dan juga perjanjian dia lah sama Chon Bang-ju, ayahnya Junhwa, bahwa dia bakal ngebuka kasino dan kalau misalkan kasino itu sukses, maka Duk-soo nanti bisa kembali ke posisinya seperti semula, menjadi seorang staf di Yongchunro. 도박장이라니
홍덕수. Karena itulah Hong Duk-soo pengen banget rencana dia ini berjalan dengan lancar. Walaupun sebenarnya Eun-ho dan juga Go-sura itu menentang karena itu kan dilarang juga di zaman tersebut. Jadinya ya itu salah banget gitu. Terus Duk-soo bilang gak apa-apa, toh dia juga rencananya juga gak mau minta bantuan teman-temannya karena itu masalahnya dia dan gak mau ngerepotin mereka. Jadi dia bakal berjuang sendirian. Namun mereka tidak akan membiarkan hal itu, terutama Junhwa. Dia pergi menemuin ayahnya dan protes terkait hal tersebut. Nah, disinilah ayahnya langsung mengatakan sama Junhwa apakah dia betul sudah kenal dengan teman-temannya yang ada di sana. Terutama di kelompoknya ada salah satu pangeran yang bergabung dengan dirinya. Kaget banget lah Chun Junhwa dan dia pun langsung tertuju kepada Lee Eun-ho. Karena dari gerak-gerik Lee Eun-ho lah yang paling memungkinkan bahwa dia adalah seorang pangeran ini maksud sama ayahnya dia. Lalu Chun Bang-jung ngompor-ngomporin Junhwa, kata dia, ya emang kamu mau gini-gini terus gitu kan. Akhirnya Junhwa bilang sama ayahnya, oke, untuk usulannya Hong Duk-soo biar dia yang memimpin proyek tersebut. By the way, sang menteri perang juga cukup penasaran nih. Jadi dia nanya sama Puan Sol, kenapa seorang pangeran Munhyong ataupun Lee Eun-ho membebaskan Hong Duk-soo. Pengen banget Hong Duk-soo bebas, karena pasti ada sesuatu yang ada dalam dirinya Hong Duk-soo. Jadi dia penasaran banget. Sementara itu Hong Duk-soo mencoba untuk menjalankan bisnis kasinonya, jadi dia meminta beberapa bahan ke ketua-ketua di sana, cuma ya dia harus bayar karena itu semua nggak ada yang gratis. Dan mereka semua ternyata nggak ada yang mau ngebantu Hong Duk-soo secara sukarela. Terutama yang bagian dapur ini juga bilang sama Duk-soo bahwa udah mending lu datang aja ketika lu udah sukses gitu. Intinya mereka semua itu menolak permohonan bantuannya Hong Duk-soo. Namun berbeda dengan Junhwa karena dia bilang sama ayahnya bahwa dia yang memimpin dan disetujui, jadinya dia bakal ngebantuin Hong Duk-soo untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Walaupun Duk-soo bilang dia mengerjakan sendiri dan dia nggak mau merepotkan teman-temannya, tapi tetap aja Junhwa ngebantu dia. Nah, ketika Junhwa lagi bantu-bantu, kelihatanlah sama Eun-ho. Eun-ho pun sebenarnya nggak mau kalah dan dia sebenarnya juga pengen ngebantuin Hong Duk-soo walaupun dia agak menentang untuk kegiatan tersebut. Terus kan Hong Duk-soo itu tiba-tiba aja diusir dari kamar mereka karena menurut mentornya Hong Duk-soo ini kan ya belum resmi jadi staff, jadinya dia nggak boleh tidur di rumah staff yang resmi. Jadinya Duk-soo bilang ya udahlah nggak apa-apa dan itu semuanya adalah ulah dari Luchnut ini. Jadinya Duk-soo tetap berbesar hati untuk tinggal di aula tempat dia mengerjakan proyeknya. 왜 자꾸 오실까? Junhwa pergi lagi menemuin si tempat pegadaian barang, jadinya dia menggadaikan barang-barangnya lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak agar proyeknya Hong Duk-soo itu bisa berjalan dengan lancar. Dia menjual nama ayahnya yang awalnya si pegadaian itu nggak percaya bahwa Junhwa adalah anaknya Chun Bang-ju, tapi setelah dia lihat-lihat, ya akhirnya dia percaya. Lalu memberikan cukup banyak uang kepada Chun Junhwa dan itu cukup untuk ngebantu proyeknya Hong Duk-soo. Sementara itu Eun-ho juga ternyata diam-diam menawarkan bantuannya kepada Hong Duk-soo. Jadi dia bilang sama Hong Duk-soo bahwa ya walaupun dia agak menentang kegiatan ini, tapi dia nggak bisa ngebantu Hong Duk-soo terutama dari dana. Dan tapi Hong Duk-soo harus mau menurutin permintaan dia setelah dia bantu. Tapi Duk-soo bilang dia nggak butuh karena dia bakal bisa menanganinya sendiri. Lalu Eun-ho keluar dari sana dan gak sengaja dilihatlah sama Junhwa. Lalu Junhwa ngajak Eun-ho untuk ngobrol berdua dan dia langsung nanya nih sama Eun-ho karena dia kepo apakah Eun-ho mau jujur sama dia atau enggak tentang asal-usul dari Eun-ho dan juga keluarganya. Tapi Eun-ho bilang bahwa dia gak tahu dan dia agak-agak lupa. Intinya dia gak mau kasih tahu sama Chun Junhwa tentang identitas aslinya yang seorang pangeran ataupun keluarga kerajaan. Namun tiba-tiba Junhwa mengatakan sama Eun-ho keinginannya untuk menjadi pemilik utama dari Yongchunru. Intinya biar dia bisa berkuasa dan dia harus mencapai tujuannya. Sementara itu di istana kerajaan, ya seperti biasa raja menerima beberapa emas dari Yongchunru dan terlihatlah sama Eun-ho. Lalu Eun-ho menemuin ayahnya sang raja dan memberikan kunci yang dia temukan. Cuma Eun-ho bilang bahwa kunci itu kayaknya bukan kunci yang asli. Ayahnya pun setuju setelah dia lihat karena ia mengingat bahwa Chun Bang-ju itu kan cukup licik, gak mungkin dia menyimpan kunci di tempat yang mudah ditemukan. Lalu Eun-ho bertanya di manakah dan siapakah yang membuat kunci tersebut karena kan kuncinya cukup unik. Cuma raja nggak mau bilang, dia cuma bilang sama Eun-ho untuk segera bergegas karena dia pengennya Eun-ho lah yang dilantik sebagai putra mahkota. Dia nggak mau cucu dari si menteri perang. Dan Eun-ho melihat sebuah keanehan dari ayahnya yang kayaknya dia kayak capek banget. Cuma yang jadi pertanyaan adalah ibunya Eun-ho nih siapa ya? Karena belum pernah kelihatan kan?
Terus kan Wei menteri perang semakin penasaran dengan Hong Duksu. Jadi dia meminta kepada pengawalnya untuk mencari tahu tentang Hong Duksu dan juga keluarganya. Karena kenapa semua orang penasaran sama dia termasuk Puan Sol. Eun-ho juga meminta sama pengawalnya untuk menyelidiki lebih dalam lagi tentang ayahnya Hong Duksu dan apa hubungannya dengan Chon Bang-ju karena dia penasaran banget. Lalu Eun-ho juga minta tolong sama pengawalnya untuk meminjam uang karena dia pengen ngebantu Hong Duksu. Sampai-sampai pengawalnya itu kayak kaget banget kok seorang pangeran minjem uang sama dia gitu kan. By the way, keesokan harinya Puan Sol itu protes sama Chon Bang-ju tentang kasino yang dibuat sama Hong Duksu. Itu kan berbahaya dan juga nggak disetujui ataupun ilegal gitulah. Cuma Chon Bang-ju bilang bodoh amat, dia yang berkuasa di Joseon pada saat itu. Jadi ya udah biarin aja gitu. Selama juga nggak ada yang ember ngebocorin keluar. Sementara itu Gosura kasihan banget, dia selalu dikerjain sama manusia-manusia lucu. Jadi mereka sengaja ngedorong Gosura sehingga dia nggak sengaja menumpahkan air di meja-meja tamu. Sehingga dia harus mengganti kain tersebut karena terbuat dari sutra dan juga harganya mahal. Dan dia dipengaruhi nih sama si lucu ini untuk masuk ke kelompoknya biar dia aman. Tapi Gosura nggak mau dan ketika itu dia terlihatlah sama Duksu dan juga Junhwa. Nah oleh karena itulah Duksu memberikan uang yang diberikan sama Junhwa sama dia untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan sama Gosura. Dan ketika diketahui sama Junhwa, dia itu sebenarnya agak protes karena kan itu uangnya khusus untuk Duksu gitu. Cuma Duksu bilang ya itu demi teman mereka, dan kalau misalkan Duksu yang ada di keadaan itu harusnya Junhwa juga ngebantuin dia dong. Alhasil Junhwa tidak jadi protes lagi karena memang itu untuk teman mereka. Dan sekarang mereka memikirkan dari mana uang lagi untuk membeli barang-barang kebutuhan Duksu. Nah datanglah Eun-ho di sana. Jadi dia ternyata meminta pengawalnya untuk menyamar sebagai sepupu jauhnya yang kaya raya dan bakal berinvestasi untuk proyek yang bakal dijalankan Hong Duksu. Junhwa juga bilang sama Duksu itu terpercaya karena dia juga pernah bertemu dengan sepupunya Eun-ho itu di pasar. Jadi ya mereka juga menggunakan bunga minimal yang menurut Junhwa itu ya pasti bakal oke aja. Dan akhirnya mereka menemui kesepakatan bersama. Malamnya Gosura menemui Duksu, dia marah sama Duksu karena nggak ngomong sama dia, tiba-tiba aja udah ngebayar kerugian yang dia timbulkan. Duksu bilang, ya mereka kan temen dan sudah berjanji bakal ngebantu satu sama lain, jadi ya nggak apa-apa. Sura langsung terharu dengan sikapnya Duksu, setelah itu mereka ngebantuin Duksu untuk menyelesaikan proyeknya dia. Pokoknya berhari-hari mereka ngebantuin Duksu sampai proyek itu benar-benar bisa diselesaikan. Dan semua kebutuhan-kebutuhan Duksu itu mereka penuhin. Dan di suatu siang, Duksu itu ketiduran karena kecapean. Eun-ho senang karena Duksu selalu ngebawa bunga yang dia berikan. Karena Duksu biar nggak mimpi buruk ya kan. Dan pada waktu itu juga Eun-ho melindungi Duksu dari teriknya matahari. Karena posisi tidur Duksu berubah, Eun-ho ngebantu agar Duksu itu tidak terjatuh. Nah disinilah dia langsung deg-deg jantungnya berdebar sangat kencang karena memegang kepalanya Duksu. Lalu ketika Duksu terbangun seketika dia kira Eun-ho tuh lagi sakit, dia langsung pegang keningnya Eun-ho. Nah Eun-ho malah ketagihan keningnya dipegang. Dia bilang sama Duksu bahwa dia itu memang beneran sakit padahal sebenarnya enggak sama sekali. Terus karena sudah deg-deg mereka berdua salting, jadinya Duksu pergi dari sana. Setelah itu mereka lanjut ke dalam dan melanjutkan permainan mereka. Tapi malah keciduk sama bocil lucu ini dan dia berencana bakal menghancurkan Yong Chunru dan bakal merebut semua Yong Chunru. Keesokan harinya, Chon Bang-ju datang ke tempatnya Duksu yang dia beri nama Bulako, di mana Bulako itu artinya mana mungkin tidak menyenangkan. Nah, dia cukup terkesan dengan nama yang diberikan Hong Duksu tentang kasino tersebut. Dan dia juga ternyata mengundang Puan Sol ke sana. Dan juga Duksu mengajak Puan Sol untuk bermain game karena Chon Bang-ju kurang tertarik, katanya dia sebagai pemilik yang lihat-lihat aja. Lalu bermainlah dia Hong Duksu dengan Puan Sol. Awalnya permainannya berjalan dengan lancar, tapi tiba-tiba aja Puan Sol teringat tentang masa lalunya dan akhirnya dia tidak bisa untuk fokus hingga dia kalah dalam permainan. Dan dia pun mengakui kepada Hong Duksu bahwa Hong Duksu lah yang menang dalam permainan ini. Nah, Chon Bang-ju bilang udah santai aja dan dia cukup senang dengan pencapaian yang sudah dibuat sama Hong Duksu. Setelah itu dia bermain juga dengan anaknya Chun Junhwa dan dia cukup kesal sama Junhwa karena dia terlalu polos dan dia bilang sama Junhwa dan dia peringatkan juga bahwa Junhwa harus menjadi orang yang menggerakkan bukan yang digerakkan. Dan dia nggak suka Junhwa itu bergaul dan juga berteman, intinya ya harus
punya pendirian dan dia harus yang menggerakkan orang lain. Leun Ho mendapatkan informasi dari pengawalnya bahwa ayah Hong Duk-soo dan juga si Chun Bang-soo itu memiliki hubungan pertemanan yang cukup baik dulunya, dan dia juga mencari-cari sekarang di mana keberadaan anak perempuan dari ayahnya Hong Duk-soo. Dan ketika dilihat sama Eun Ho, dia langsung berpikir kayaknya ini Hong Duk-soo deh. Yang ternyata si Menteri Perang juga menemukan brosur tersebut. Terus kan di tempatnya Hong Duk-soo tiba-tiba aja ada orang yang melemparkan sesuatu di depan pintunya. Ketika dia cek, itu adalah brosur dirinya ketika waktu kecil, pencarian dirinya yang ternyata dikirimkan sama Puan Sol. Lalu Duk-soo ngebalas pesannya dan nyuruh Puan Sol untuk datang ke rumahnya dia, rumah lamanya. Nah, datanglah Puan Sol ke sana, walaupun dia tahu, tapi dia cukup terkejut kalau memang betul bahwa yang dia cari-cari selama ini adalah Hong Duk-soo, Hong Jae-on. Lalu tiba-tiba Duk-soo langsung nyucuk si Puan Sol. Tercapailah balas dendamnya Hong Duk-soo. Apakah Puan Sol bakal kehilangan nyawanya? Atau ini hanya hayalan dari Hong Duk-soo? Atau gimana? Kita lihat kelanjutan kisahnya di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.